Jumpa lagi Jagat TV. Kali ini kita kembali lagi dengan sebuah wawancara dengan entity yang ajaib satu ini. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pladidus Santoso. Problemnya, sebelum saya mulai, kalian mungkin perlu tahu dulu siapa Pladidus Santoso. Jadi kalau di Jagat itu kita punya satu website namanya Jagat Play sebetulnya. Buat kalian-kalian yang udah sering Jagat Play, pasti tahu. Dan mungkin ada yang sering lihat di Jagat Live di YouTube ya Jagat Live itu sering nge-live ya. Nah, itu Pladidus yang kerjaannya tuh. Jagat Play itu kerjanya Pladidus. Nah, hal yang menarik dari Plat ini adalah dia bukan e-sport player. Dia bukan gamer profesional, dia bukan tim gaming profesional, bukan sama sekali. Tapi udah berapa kali ke US? US sekali doang. Dua kali deh. US dua kali kan? US 2 kali. Jepang? 2 kali juga. 2 kali. Dan US 2 kali, Jepang 2 kali dalam waktu 2 tahun ya? Iya, dalam waktu 2 tahun. Iya, dalam waktu 2 tahun ini udah ke US 2 kali, ke Jepang 2 kali. Itu semua gara-gara main game. Iya kan? Semua gara-gara main game. Itu yang membuat kita merasa kayak menarik nih kalau kita ngobrol sama Pladidus. Berapa kali Plat juga udah sempat bareng TLM juga ngobrol-ngobrol, ya kan? Sekarang kita buka-bukaan lebih dalam lagi di sini deh. Kita buka lebih dalam lagi gitu. Itu kalau sekarang kan lo kayak udah bebas banget gitu ya mau pakai device apa gitu ya. Mau PC gaming, mau laptop gaming, mau PlayStation gamenya pasti ada, Switch gamenya pasti ada. Tapi pertanyaan gue, awalnya itu gimana? Dulu banget gaming pertama lo itu gimana? Pakai apa? Kalau gua gaming pertama banget sih sebenarnya PC sebenarnya. Jadi di era disket 5.2.5 yang lu mesti cuk ada udah nge gitu. Nah, gua berawal dari itu dulu. Jadi walaupun bokap sendiri bukan orang yang ngerti teknologi, cuman dia pengen anaknya punya mesin buat ngerjain tugas gitu di kala itu. Sama anaknya selalu pakai buat gaming gitu. Jadi itu yang gue pakai. Jadi gue main kayak Digger, Alley Cat, terus Prince of Persia zaman dulu. Terus bokap juga punya aplikasi aneh namanya Peta Buta. Jadi kayak lu mesti nebak kota di Indonesia tuh apa gitu. Jadi ada tulisannya segala macam. Jadi game pertama gue percaya atau enggak dari PC gitu. Dari PC berarti ya. PC. Dari disket yang kenapa namanya floppy disk karena dia ngeflop begitu. Iya. Bener-bener ngeflop gitu floppy disk gitu ya. Alley Cat yang paling berkenan kayaknya Alley Cat. Terus Digger ya, kalau Alley Cat itu ya, kalau Digger itu ya itu klasik banget gamenya. Yang sekarang nggak bisa diinstal gitu aja karena terlalu cepat jalannya. Kan terlalu ngebut. Terus apalagi tadi Prince of Persia. Coba dulu. Jadi related banget ya kalau ada makeover-nya Prince of Persia, terus ada filmnya Prince of Persia itu related banget ya. Banget, ya itu udah game zaman kecil yang dinaikin pamornya via modernisasi itu keren banget gitu. Nah itu, oke. Alley Cat, Prince of Persia dan kawan-kawannya itu kan itu game zaman kotak-kotak banget. Setelah zaman itu apa, Pak? Setelah disket, gue beralih ke Nintendo. Ini juga kembali gara-gara bokap juga. Gue nggak tahu ada apa dengan bokap gitu. Padahal gue tinggal di kota kecil gitu, dengan informasi yang datang dari majalah doang. Tapi bokap juga yang pertama kali bawa NES ke rumah. Antara gue juara atau karena gue naik kelas doang. Terus bokap yang kenalin gue ke video game gitu. Jadi basically ketika banyak orang tua yang mencegah anak mereka main game, justru bokap gue yang lebih berperan banyak kenalin video game ke gue gitu. Jadi rada aneh dinamikanya sebenarnya. NES dan kota kecil di mana? Kota kecil di mana sih? Gue di Pontianak dari Pontianak. Oke, jadi ini sekali lagi ya kalau ada yang di komen-komen bilang, "Ya, Mas, nggak ngerti sih, kita di kota kecil." Mikir dulu sebelum kalian komplain karena kalian merasa kalian berasal dari kota kecil dan kita tidak mengerti ya. Pladidus Santoso dari Pontianak. Sementara saya lahir di Balikpapan. Jadi bukan berarti kita tidak mengerti kota kecil. Kita ngerti banget apa yang terjadi di kota kecil. Kamu sih lahirnya di Balikpapan? Nggak di rumah sakit aja?
Kecak gua emang. Tekan tombol dislike. Tekan tombol F. Oh my god. Ah. Mas, Oke, dari NES. Kalau di NES itu apa aja yang ini banget, yang keinget banget deh game-gamenya? sebenarnya kalau di NES karena apa ya? Gue punya cerita lumayan istimewa sih soal era gue di NES. Jadi gue nggak tahu bagaimana caranya bokap gue, either dia super tampan mampus atau memang ahli bacotnya gede, tapi dia bisa meyakinkan salah satu toko game di Pontianak yang jual game original buat nyewain game originalnya ke gua gitu. Cuma gua doang yang bisa dapat akses di kala itu. Jadi ketika game itu harus dijual ke pelanggan lain, bokap gua bisa dapetin, hey, lu sewa aja ke gua. Jadi gua bisa dapat kayak 3 hari, 7 hari. Tapi karena memang difficulty-nya waktu itu tinggi banget, gua nggak pernah nyesain game. Kalau harus bilang yang memorial, pasti kayak Super Mario Bros. Gitu-gitu. Ah, definitely. Super Mario Bros. Pasti. Yang pasti bisa diselesain lah paling enggak. Legend of KG. Oh, bukan ya? Apa? Legend of KG. Lu memang tua gitu. Deddy Irfan gitu, kayak strip tua, strip. Gua nggak pernah punya. Kalau gua main di rumah temen. Main gitu? Main di rumah teman. Nggak main di rumah sendiri. Nggak. Dikasih main gitu atau cuma nonton doang? Kasih. Jadi tiap pulang tuh main ke rumah teman dulu. Buat main NES dulu. Gitu. Oke. Lanjut. Setelah NES apa? Setelah NES, gue langsung pindah ke Dreamcast. Bukan Dreamcast, Sega Saturn dulu malah. Saturn dulu, oke. Saturn dulu. Jadi, kayak saudara gue ada mesin bukan bajakan ya, kayak mesin second gitu. Terus, wah gila, gue belum pernah lihat sesuatu yang base-nya CD. Gue pas dia mau pindah ke PlayStation, gue akhirnya beli Saturnnya dia gitu. Jadi gue main kayak lumayan lama Saturn sebelum gue pindah ke PlayStation juga gitu. Akhirnya PlayStation. Padahal PlayStation juga. Pada akhirnya semua akan PlayStation juga gitu ya. Iya, kalau di Indo kayak semuanya akan ke PlayStation juga dan main Winning Eleven. Mainnya ujung-ujungnya main WE juga. Main WE juga ya. Dari PlayStation ke berarti udah kalau udah PS biasanya dari PS ke PS lagi gitu ya maksudnya. PS lagi. Tapi lu pernah pakai Xbox juga kan ya? Gue sempat di Xbox 360, tapi nggak ke Xbox One. Gue cuma Xbox 360 doang. Oke, Iya. Next-nya bakal ke Xbox lagi, akan bakal nyoba lagi nggak One? Yang the next one, the X ya, your next. Series X ya. Belum tahu. Gue biasanya kalau milih konsol gue akan lihat gamenya dulu gitu. Kayak gamenya lu mau keluarin apa, eksklusifnya apa, baru gue menentukan kayak, oke, gue mau beli ini atau enggak gitu. Jadi nggak cuma soal performance doang kalau gue. At the end of the day yang paling penting sebetulnya gamenya. Yoi, bener banget. Iya kan? Kalau hitung performance doang, Nintendo Switch harusnya nggak laku sekarang. Betul. Buktinya tidak bisa disuplai malah. Iya, tidak bisa disuplai, men. Tidak bisa disuplai. Tidak bisa disuplai Nintendo Switch. Ada yang ketawa-ketawa beli Nintendo Switch di awal banget diketawain orang karena beli agak kemahalan. Sekarang harganya berapa? 7 juta, 8 juta. Terima kasih, Nintendo. Gitu. Jadi yang penting berarti gamenya. Oke. Iya. Tapi kan lo mulai nulis tahun berapa? Mulai nulis soal game bareng sama kita? Gabung lu itu 3 bulan setelah JR berdiri. 3 bulan ya, berarti 10 tahun kurang 3 bulan. Ya, sekitar 10 tahun kurang 3 bulan. Anggaplah samalah 10 tahun. 10 tahun yang lalu, dalam 10 tahun terakhir berarti kan udah ngerasain dari nulis gitu ya. Terus nulis, terus nge-live, bahkan sekarang sering banget nge-live gitu ya. Tapi dalam 10 tahun terakhir, perkembangan yang paling menarik di gaming itu apa sih menurut lo? kalau menarik, salah satu yang gua paling sambut baik yang pasti sih indie sih. Jadi scene indie itu naik ya berkat Steam gitu, mereka kasih ruang indie buat hidup. Jadi ketika di zaman dulu cuma developer AAA doang yang bisa ngeluarin, hey, kita punya produk yang aman dalam tanda kutip. Sekarang developer indie bisa datang kayak, hey, gue punya game yang punya resiko lebih tinggi, pasarnya nih, tapi kita nggak peduli, budget kita kecil, untungan kita bisa gede, kita lemparin, dan banyak game-game dari scene indie itu yang bagus banget gitu, yang bisa ngalahin even daya tarik game AAA juga gitu. Jadi menurut gue selama 10 tahun terakhir tuh bangkitnya scene indie tuh salah satu yang menurut gue pantas dirayakan gitu di industri game sih. Menurut gue pribadi. Mungkin
Mungkin karena saking mudahnya kali ya, semakin mudah untuk membuat sebuah game, cost-nya bisa lebih rendah gitu kan. Ya dan orang udah mulai notice bahwa gameplay itu lebih penting daripada penampilan, kan? Ya kan? Terus lu nggak perlu pitching idea ke publisher yang main aman juga kan, lu bisa lemparin hal-hal yang pasarnya niche banget gitu. Iya. Contoh gameplay lebih penting daripada penampilan tuh Flappy Bird mungkin ya. Dan itu semuanya pada main, gila. Semua orang pada main sampai ditutup gamenya kan. Gitu. Dan itu bisa mengalahkan game-game AAA bahkan kalau bicara popularitas pada saat itu gitu ya. Itu emang luar biasa. Nah, bicara soal gaming kita will get back to gaming lagi. Tapi yang menarik ini sebetulnya Plat, yang menarik banget. Lo bukan lulusan jurusan gaming kan? Bukan kan? Gue mesti bertanya ke lu juga kan, lu bukan jurusan jurnalistik kan? Lu bisa menjelaskan ke orang-orang kan? Jelas bukan. Tapi yang menarik adalah dari lu sekarang. Lu sendiri apa? Lulusan mana? Gua anak psikologi. Anak psikologi. Satu psikologi. Buset. Jadi gamer psycho. Jadi lu apa? Lu reviewer metal gitu. Reviewer metal. Tambah metalurgi dia. Ya ampun. Ya gitu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya terserah mau belajarnya apa gitu. At the end of the day ya passion lo yang dijalanin ya. Ya benar banget. Jadi gaming dan nulis memang udah passion dari lama gitu, dan kesempatan memang ada di sini dan sekarang juga. Ya, gaming dan nulis ya. Itu kayaknya kalau udah kayak gitu orang zaman dulu ya, kalau awal tahun 2000 gitu, gaming dan nulis ya sudahlah. Kalau nggak punya harapan lah, nggak punya masa depan. Udah kamu beli tikar aja lah, udah sudah. Udah ketinggalan aja. Tapi at the end of the day akhirnya dapat acknowledgement juga gitu kan. Yaitu persistensi kalau gue bilang, itu persisten banget, ngotot modalnya, ngotot banget, akhirnya dapat acknowledgement juga. Sebetulnya kan yang lo berangkat 2 kali ke US dan 2 kali ke Jepang itu yang lo berangkat, bukan yang Jagat Play dapat kesempatannya kan? Kalau Jagat Play sendiri kan dapat kesempatannya lebih banyak sebenarnya, tapi lo kayak orang lain kan. Cuman gue nggak berani keluar, masih belum berani keluar. Masih belum keluar waktu itu. Beberapa kali deh yang kalau total Jagat Play sendiri berapa kali diundang ke luar? Harusnya 3 harusnya. 3 ya berarti. Iya, tahun sebelumnya si J 2 kali malah TGS sebelumnya, harusnya seingat gua. Tokyo Game Show bahkan 2 kali sebelum ingat gua. Berarti udah 4 kali Tokyo Game Show, 3 kali E3. Iya, harusnya iya. Iya kan, 4 kali Tokyo Game Show, 3 kali E3. Dan E3 yang tahun ini ya gagal. Tahun lalu nggak ada ya berarti ya? Nggak ada. Nggak pergi gue. Soalnya memang mereka nggak ada Sony di E3. Iya. Dia biasanya ngundang si Sony. Sony, ya sama Sony. Itu segitunya sana. Dideketin sama Sony. Sony-nya apa? PS apa sekarang? PS apa yang dipakai sekarang? PS4 Pro lah, PS biasa. PS4 Pro lah, PS biasa. PS4 Pro. VR-nya? VR. Mesti di list gitu ya. Lah itu kan list barang yang dipakai itu apa kan? PS4 Pro, PS VR gitu kan. List alat gamingnya Pladido Santoso ini apa gitu. Terus sementara masih ngandelin ya PC, PS4 Pro sama Switch. Gue memang tidak milih Xbox One karena ya belum ada game yang gue pengen mainin di Xbox One gitu. Jadi gue memilih untuk tidak pakai Xbox One untuk saat ini. Gitu. Jadi emang arahnya di situ ya, emang di apa tadi PS4 terus PC sama Switch. Ya memang kayaknya itu yang sekarang yang lebih populer ketimbang Xbox memang ya untuk sementara waktu. Kita nggak tahu apakah Xbox bisa ada comeback-nya lagi, nggak tahu. Kita lihat lagi nanti. Semoga ada comeback-nya gitu. Tapi kalau ada comeback-nya sih ribet juga ya. Kenapa? Kalau ada comeback-nya. Ya kebayang kalau megang keluarganya PS, pegang keluarganya Xbox, ada PC lagi, terus masih ada Switch lagi, 4 itu kepegang tuh. Tapi apapun untuk game yang lebih keren, gue membuka diri. Yang penting game keren masuk. Gue nggak peduli brandnya sebenarnya, yang penting game kerennya ada aja.
And then suddenly game kerennya masuk ke smartphone. Oh, Itu gue yang sebenarnya masih nggak anti smartphone banget sih, cuman gue nggak bisa touchscreen gitu. Itu doang sih masalahnya. Gue tangan jempol gue tuh jempol sampah gitu loh, kayak koordinasinya tuh di layar sentuh tuh parah banget. Gila, gue juga nggak ngerti deh jempol kenapa juga. mesti disetrum kali jempolnya, jadi ada kabel gitu terus. Ada alatnya kan tuh, ada alatnya sebetulnya, ada sarung tangannya tuh yang buat lebih bikin apa sih, ada di tasnya tuh lebih responsif jadinya. Ada loh itu. Sarung tangan gaming gitu? Iya buat itu. Jadi lebih responsif. Ada kayak gitu. Ya ampun. Ada, jangan salah. Macam-macam gaya kalau zaman sekarang mah. Ya belum tentu boleh pas pertandingan sih, kayaknya nggak boleh ya kalau pas pertandingan. Pakai sarung tangan gitu. Iya kan pas pertandingan kalau di smartphone kan banyak yang nggak bolehnya, jadi nggak boleh pakai alat bantu terlalu banyak macam-macam. Oh, really? Iya banyak ada kayak gitu-gitunya sih. Gue nggak terlalu apalah juga sih sebenarnya. Cuman yang dari gue dengar sih ada banyak yang nggak boleh. Jadi ya sebetulnya diharapkan adalah plain satu smartphone aja yang dipakai di tangan gitu sebetulnya. Gitu. Gitu. Terus ini lagi nungguin game apa sekarang? Kita semua sebenarnya terpengaruh, tapi ya ada banyak game ditunda. Gue sih berharap Cyberpunk mungkin selanjutnya di September seharusnya. Jadi ya kayaknya itu yang listnya ya gara-gara banyak ditunda, dia kayak naik lebih tinggi gitu prioritasnya. Harusnya sih ya The Last of Us, tapi The Last of Us-nya udah confirm ditunda. Jadi ya situasinya rada-rada gimana gitu sekarang. Iya. Jadi masih nunggu lah ya. Jadi harus bersabar. Ini para gamer harus bersabar nih ya. Kecuali yang main Nintendo Switch ya, yang sudah punya Nintendo Switch, selamat pertawa kalian. Kalau lu mau beli Switch atau mau main game Switch sekarang, bersabarnya ekstra gitu. Lu mesti nunggu lebih lama, bayar lebih mahal. Thank you. Iya. Nikmatilah. Iya makanya. Oke, ini banyak yang nanya ke gue sebetulnya. Ini terlepas dari lo ngegame terus diajak sampai ke TGS, Tokyo Game Show, terus ke E3 segala macam, terlepas dari itu. Tapi ada pertanyaan yang mendasar sekali yang membuat banyak yang tertarik dengan jagat play. Lo belajar nulis di mana? Banyak banget yang nanyain itu, belajar nulisnya di mana sebetulnya. Jadi buat kalian yang terbiasa dengan YouTube, coba kalian baca di Jagat Play ini banyak banget yang mengagumi polanya Vladigus itu kalau nulis. Oh, kalau belajar, sebenarnya kalau bisa dibilang belajar, gue sama sekali tidak pernah belajar nulis sebenarnya. Jadi pada dasarnya memang karena personality gue di masa lalu sampai sekarang juga masih lumayan introvert, jadi ada banyak chance di mana gue mengekspresikan sesuatu tuh via tulisan gitu. Jadi sejak zaman sebelum even kenal lu juga gue udah ngelakuin itu. Jadi bisa karena terbiasa jadinya, karena pelan tapi pasti dari sekedar pengen nulis alay doang, terus nemuin gaya tulisan sendiri, terus terbiasa nulis, ya lu akan kembangin gaya lu sendiri. Jadi kalau misalnya lu tanya ke gue gimana caranya belajar nulis, instead of ngikutin pola orang lain, lu bisa, hey gimana kalau misalnya gue nulis terus-menerus sampai gue ketemu sama gaya gue sendiri, oke, ini gaya yang gue banget, dan lu bisa pakai itu buat lanjutin itu gitu. Jadi gue nggak akan bilang lu mesti belajar dari source tertentu sih menurut gue pribadi ya. Gimana menurut lu kan penulis juga? Gue, ya kepepet. Harus. Kok jujur banget dah lu dah. Ya enggak, kalau kita kan tulisan teknis, jadi kenapa harus belajar nulis yang baik dan benar? Karena kalau enggak, yang susah dari pertulisan teknis itu kan membahasakannya ke bahasa manusia, itu yang susah. Itu yang susah banget itu di situ gitu. Ngeliat kalau yang gamer ini gampang banget ya, dia tinggal cerita soal gamenya doang gitu kadang-kadang gitu. Cuma gue gitu juga nggak gampang karena harus tahu backgroundnya kan gitu. Sementara kalau di teknologi itu yang susah adalah bikin analoginya yang kayak gitu dan membuat tidak jelimet, tidak rumit gitu. Itu ya
itu membuat jadi harus sering-sering nulis sih. Dan dulu kan emang hidupnya dari nulis, jadi ya gue sih. Lu pernah belajar dari seseorang? Belajar dari siapa gitu nulis? Nah, sih nggak pernah juga. Enggak, Cuman emang dari dulu tuh kepengen bisa nulis dengan baik dan benar aja sih. Kalau gue sih kayak gitu. Dari dulu pengen nulis yang baik dan benar gitu aja. Berapa kali dulu juga kalau ngarang tuh gue dulu dibilang awalnya nggak suka, tapi ya pas sekolah juga berakhir nggak suka ngarang gitu. Suka ngarang pelajaran atau ngarang pelajaran, bukan ngarang alasan, bukan. Oh, ya. Mengarang katanya, mengarang, bikin tulisan maksudnya, bikin tulisan. Oh, ya. Bukan kayak, iya maaf ya Bu, sepeda saya dicolong gitu ya. Besoknya hilang lagi Bu, sepeda saya hilang lagi. Mana sepeda lo? Kayak gitu. Gitu. Jadi oke, kalau misalnya lo lihat dalam beberapa tahun terakhir nih, kalau dari sisi teknologi, apa sih teknologi di gaming yang paling menarik buat? Kedepannya mungkin pertama pasti visual kita ya, lu bisa kayak ada ray tracing segala macam, itu udah dalam tanda kutip jadi standar tersendiri. Tapi ada beberapa hal menarik, misalnya kayak Sony kemarin dia announce DualSense, terus mereka mau bikin adaptive trigger di L2 R2, jadi kalau misalnya lu tarik busur panah, lu akan ngerasain sendiri gimana beratnya busur panah lu gitu di controller. Hal-hal itu yang kecil kayak gitu. Terus apa kayak storage juga, gue nggak tahu teknisnya gimana, tapi gue rasa lu bisa ngerti kayak NVMe. Misalnya kayak PS5 dia mau 5 Gbps. Oh iya, dia pakai NVMe segala, ya. Jadi ada itu banyak teknologi yang acaranya menarik. jadi acara seminar storage kemarin tuh. Kuliah malam. Iya, kuliah malam. Kayak apa? Ya itu nggak pantas banget. Itu pas gue dengerin, ini kenapa kayak buat gua ya, bukan buat gamer. Terus ada kayak banyak YouTuber salah kaprah yang pengen live streaming bareng nonton gitu. Terus bingung. Nontonnya kayak ya apa gitu. Aneh banget. Oke. Jadi gitu ya, poinnya adalah passion yang lo jalanin, terus lo ngikutin terus, dan kalau dari gue yang ngeliatin apa yang terjadi sama Plat itu adalah kekeh ngotot gitu. Kekeh ngotot gigih terus sampai akhirnya ada acknowledgement. Ada satu yang menarik menurut gue sih, kalau gue boleh tambahin. Kalau misalnya kita kayak kerja sekarang gitu, ini mungkin terdengar berusaha menjilat lu gitu ya, cuman in a way punya bos kayak lu juga is okay gitu, karena salah satu hal yang bikin gua bisa berkreasi adalah karena lu kasih kebebasan ke gua sebagai bos buat hey lu nulis aja apa yang lu mau, lu handle jagat play dengan kayak 90% terserah lu mau ngapain lah gitu. Jadi in a way even misalnya kayak lu masuk ke kerjaan yang sama kayak gua, tapi lu ketemu bos yang rada sampah in a way, lu bisa berhadapan dengan situasi yang berkebalikan gitu. Jadi ada, walaupun terkesan menjilat, tapi ada chance menikmati kerjaan lu kalau misalnya bos lu beres. Gue rasa kebanyakan anak jaga juga setuju untuk itu juga sih menurut gue. Dan gue sebetulnya merasakan hal itu dulu. Dulu tuh gue merasakan hal yang sama, bahwa gue dilepas juga. Dulu gue sempat dilepas dan emang cukup dibebaskan mau ngapa-ngapain. Emang dari situ gue belajar juga bahwa masih mending kayak begitu sebenarnya. Yeah. Gitu. Selama tidak dimanfaatkan dengan tidak baik. Ya. Tapi kan kalau benar dimanfaatkan dengan baik dan benar, biasanya kan gitu. Iya. Saya gue kayak lihat ada orang yang kayak kerja di jurnalis game dan stres karena mereka kayak target itu sampai kayak kreativitasnya tuh udah nggak dinilai sama sekali gitu. Lu cuma produk yang menghasilkan angka gitu loh. Itu in a way agak sedih juga sebenarnya. Ya gitu. Memang kreativitasnya agak berkurang. So passion, terakhir. Kalau buat yang lain yang pada nonton sekarang gitu ya, mungkin ada yang baru mau mulai milih karirnya seperti apa gitu kan. Mungkin ada yang merasa nggak cocok sama sekarang mesti ngapain gitu. Ada pesan nggak, Plat? Terserah mau dari sisi psikologi lu atau dari sisi psikologi lu gitu. Kalau dari gue pribadi, gue sih tidak akan menyarankan lo untuk dipenuhi dengan kata-kata mutiara semacam kejarlah mimpi lu gitu, karena mimpi lu
tidak selalu bisa jadi nyata, mimpi lu tidak selalu bisa ngasih sesuatu yang rasional. Tapi kalau lu punya mimpi, misalnya lu pengen jadi jurnalis game, dan lu ngerasa kalau itu memang lu pengen ke situ, ya instead of cuma bermimpi, ya mulai langkah-langkah konkret ke sananya gitu. Misalnya kayak, oh gue pengen tahu lebih banyak soal industri game, gue lebih banyak nulis soal industri game, gue lebih banyak review, gue pengen banyak main game supaya gue bisa ngebandingin game-game di masa depan. Terus ya pelan-pelan ke sana akan terwujud gitu. Tapi nggak cuma sekedar kayak, hey gue pengen keluar dari kerjaan gue sekarang, gue peduli setan dengan semua jenis gue, dan gue mau jadi reviewer saya ini juga, nggak kayak gitu. Jadi kalau mau pelan-pelan juga akan sampai ke sana kalau misalnya memang passion lu jelas di sana gitu. Menurut gue sih kayak gitu sih. Oke, so back to passion. Oke, kalau gitu, thank you banget, Flat. Udah buka-bukaan, ya. Udah buka-bukaan kali ini. Next time mungkin kita ngobrol sama yang lain lagi, ya. Jadi itu sudah 2 ya dari untuk saat ini, dari Jagat kita udah bahas, udah sama Alpha, udah. Sekarang yang terus, nextnya kita akan bahas yang anggota kita yang lain lagi, ya. Oke. Jadi sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di Jagat TV. Dadah.